Amrin. Waalaikumsalam Bagaimana kabarnya hari warahmatullahi. ini? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Ya, jadi sesuai dengan jadwal kita hari ini, saya akan mengamati proses Bapak ya, akan melakukan coaching. Jadi Bapak sebagai coach nanti saya akan mengamati proses-proses dari eh, coaching yang Bapak lakukan. Ya, tapi sebelumnya nih Pak Amrin, saya ingin mendiskusikan beberapa hal ini mengenai apa yang ingin saya lihat atau apa yang akan saya nilai mengenai proses coaching. Jadi pertama saya akan memperhatikan mengenai prinsip coaching ya, yaitu apakah dalam coaching nanti Bapak menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Selain itu, hal yang penting yang akan saya perhatikan yaitu mengenai kompetensi inti dari seorang coach. Seperti yang kita ketahui yaitu kehadiran penuh ya. Yang kedua mendengarkan aktif dan juga bagaimana Bapak mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Nah, hal-hal ini perlu Bapak perhatikan tentunya sebelum melakukan coach. Selain itu, eh, proses coaching Bapak lakukan itu perlu dilakukan dengan alur cerita ya. Jadi alur cerita itu tujuan percakapannya ya diketahui, terus Bapak bisa mengidentifikasi masalah dari coaching. Berikutnya rencana, berikutnya tanggung jawab. Ya. Jadi hal hal seperti itu yang akan saya perhatikan. Ya, Bapak sudah bisa mengerti apa yang akan kita lakukan kali ini? Ya, ngerti. Baik, baik. Terus ini, saya ingin mengetahui eh, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada percakapan hari ini? Ya, jadi apa kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan dalam percakapan nanti itu yang pertama itu mendengarkan aktif. Mendengarkan Ya. aktif. Kemudian yang kedua adalah mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Baik, baik, baik. Jadi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Selain itu, pada kompetensi yang Bapak ajukan tadi, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, eh, kompetensi mana yang secara spesifik Bapak ingin saya observasi kali ini? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin agar saya diobservasi yaitu pertama itu mendengarkan aktif. Di mana dengan mendengarkan aktif saya bisa menggali eh, informasi dan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh coach sehingga nantinya coach itu dapat menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia dapat. Ya, baik, baik, baik. Selain itu, Pak Amrin, eh, apa indikator dari tujuan pengembangan yang Bapak inginkan? Ya, indikator pencapaian yang saya inginkan yaitu pertama nanti dalam percakapan nanti itu saya menggunakan alur tirta di mana Hmm. saya pertama itu saya mengetahui tujuan dari Hmm. masalah, setelah itu mengidentifikasi, setelah itu rencana aksi apa yang akan dilakukan dan setelah itu tanggung jawab. Kemudian yang kedua saya bisa menggali ide-ide dari coach agar Hmm. dia bisa menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Baik, baik, baik. Ini akan saya catat ya, hal-hal yang sudah Bapak sampaikan. Mudah-mudahan percakapan nanti berjalan lancar sesuai dengan prinsip dan kompetensi yang Bapak inginkan. Ya. Iya. Kalau begitu, terima kasih. Silakan Bapak melakukan praktek coaching. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mardiana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Iya. Bagaimana kabarnya Ibu Mardiana? Alhamdulillah baik, Pak. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik juga, sehat walafiat. Alhamdulillah. Eh, Kemarin saya lihat dari WA saya, ini Ibu ada apa, WA saya ada yang ingin dibicarakan. Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Ada yang saya ingin bicarakan sama Bapak. Eh, Kalau boleh tahu apa masalahnya, silakan ceritakan secara detail. Oke, baik, Pak. Jadi begini, Pak. Saya kan mengajar di kelas 10, anak baru kan, dan saya perhatikan selama saya mengajar itu mereka tidak memperhatikan apa yang saya ajarkan. Jadinya kadang mereka keluar masuk kelas, terus apalagi nih mereka mengganggu temannya di dalam kelas. Akhirnya proses pembelajaran itu jadi tidak karuan, Pak, tidak
tidak baik kelihatannya kalau di dalam. Oh, jadi masalahnya Ibu, siswa banyak yang keluar masuk dalam proses pembelajaran, terus banyak siswa yang tidak aktif. Iya, betul Mereka sekali, kurang Pak. antusias Iya, Pak. dalam proses belajar mengajar. Iya, Pak, betul. Kira-kira harapan Ibu setelah kita melakukan coaching ini apa yang bisa Ibu harapkan? Harapan saya itu saya bisa mendapatkan gambaran, apa yang saya harus lakukan di dalam ruang kelas selama proses pembelajaran, itu, Pak. Idealnya seperti apa yang Ibu inginkan dalam dalam proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas? Saya mengharapkan siswa itu memperhatikan apa yang saya ajarkan dan mereka aktif dalam, menyelesaikan tugas-tugas dalam kelompok seperti itu, Pak. Tidak saling mengganggu temannya. Oh, jadi idealnya itu Ibu menginginkan siswa itu aktif dalam Iya, kerja kelompok, terus tidak saling mengganggu sesama teman. iya benar, Pak. Kalau dibuatkan dalam skala, itu kira-kira berapa skala yang ada sekarang dalam pembelajaran Ibu? Kalau dikasih skala, Pak, mungkin, skala 7, Pak, untuk Skala sekarang. skala Di 7. 7, iya, di skala ya, 7. Oh, ya skala 7 ya. Jadi dengan skala itu apa yang akan Ibu lakukan agar bisa mencapai skala yang ingin Ibu harapkan? Saya mengharapkan mungkin bisa capai skala 10. Jadi mungkin, yang pertama itu saya akan berkomunikasi kepada guru-guru lain Mhm. yang mungkin dalam proses pembelajarannya mereka, siswa itu lebih aktif. Terus yang kedua mungkin, eee, saya mencoba untuk, proses pembelajaran yang saya terapkan itu bisa menyenangkan ke mereka dan membuat, apa, model-model pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi, Pak. Oh iya. Eee, dari apa yang sudah Ibu rencanakan tadi, kira-kira yang Ibu bisa lakukan untuk memecahkan solusi dari Ibu itu yang akan dalam waktu dekat ini apa? Kira-kira? Mungkin saya akan berkolaborasi dengan guru-guru di sekolah yang lebih bervariatif, Pak, untuk proses selama mereka mengajar. Yang mereka terapkan mungkin saya bisa ambil cara-cara mereka seperti apa. Oh iya, saya kira apa yang sudah Ibu rencanakan tadi insya Allah akan berdampak bagus nanti dengan kegiatan murid di dalam kelas. Iya, Jadi Pak. kira-kira kapan Ibu bisa lakukan kegiatan tersebut? Secepatnya, Pak. Mungkin dalam waktu dekat ini, minggu ini mungkin sudah bisa mulai saya coba tanya sama teman-teman. Oke. Terus siapa yang akan Ibu libatkan dalam kegiatan tersebut? Yang pasti mungkin rekan guru, Pak, Hmm. karena saya memang butuh sekali, masukan dari teman-teman guru supaya, proses mengajar saya itu bisa lebih bagus lagi, lebih baik lagi ke depannya. Oke, saya kira rencana Ibu itu insya Allah akan berjalan dengan baik. Nanti saya akan tunggu hasilnya dan kita akan ketemu lagi. Siap, Pak. Iya, Ya. terima kasih banyak, Pak, atas waktunya sudah Oke, mendengarkan. ya, terima kasih juga. Sama-sama. Ya, baik Pak Amrin. Ya. Tadi saya sudah memperhatikan dengan seksama bagaimana Pak Amrin melakukan coaching terhadap coaching tadi. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan tadi sebagai pertanyaan pasca supervisi. Ya. Pertama, yaitu indikator apa dari yang Bapak sudah tetapkan di awal tadi? Ya, indikator apa yang tercapai pada percakapan tadi? Ya, jadi Mm-mm. indikator yang sudah saya capai dalam percakapan tadi yaitu saya sudah melakukan prinsip coach, Mm-mm. yaitu yang pertama kemitraan di mana antara coach dan coachee itu tidak ada batasan antara atasan dengan bawahan. Kami bercakap seperti biasa, seperti antara teman, Mm. bermitra, teman mitra. Iya, iya. Ya. Kemudian saya juga sudah melakukan proses kreatif, yaitu dengan menggali informasi-informasi dari coachee untuk mendapatkan solusi terhadap masalah yang Mm. didapati. Dan kemudian yang ketiga saya juga sudah melaksanakan memaksimalkan potensi Mm. yang sudah saya miliki dengan menggali-gali menggali
ide, kemudian menggali potensi yang dimiliki oleh coach untuk menyelesaikan masalah yang diperolehnya. Baik, baik, baik. Kemudian juga saya sudah melaksanakan kompetensi inti dari seorang coach, yaitu mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh pada saat melakukan percakapan tadi. Iya, baik. Saya perhatikan juga tadi memang sesuai dengan apa yang sudah saya catat, Pak Amrin. Jadi dari yang saya perhatikan tadi, Bapak sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan. Jadi terlihat bahwa Bapak tidak seperti atasan dari coach tadi ya. Jadi coach juga tadi dengan santai ngobrol dengan Bapak. Yang kedua ada proses kreatif yang saya perhatikan. Jadi Bapak berusaha menggali informasi yang permasalahan dari coach tadi ya. Berikutnya Bapak berusaha memaksimalkan potensi yang ada pada coach. Dari Bapak tadi menggali masalah, menemukan bahwa ada potensi dari coach, Bapak berusaha memaksimalkan potensi tadi untuk uh, untuk membantu coach menemukan solusi permasalahannya. Jadi di situ juga terlihat bahwa Bapak melakukan atau mendengarkan secara aktif tadi ya. Terlihat Bapak mengulang poin-poin penting dari yang disampaikan oleh coach. Dan selain itu proses kreatif yang Bapak lakukan tadi juga ditunjukkan dengan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dan selain itu hal yang tidak kalah penting juga tadi dari prinsip tadi adalah Bapak sudah melakukan percakapan dengan alur titah. Jadi terlihat di awal tadi Bapak melakukan Bapak melakukan percakapan diawali dengan menemukan tujuannya, tujuan percakapan. Yang kedua itu Bapak mengidentifikasi masalah dari coach ya. Terus Bapak mengarahkan coach untuk membuat rencana tindak lanjut dan bagaimana tanggung jawabnya. Ya, seperti itu. Baik, Bapak. Satu pertanyaan lagi nih, Pak. Ya, silakan. Kompetensi apa ya dari coaching tadi ya? Kompetensi apa yang ingin Bapak asah lebih baik lagi ke depannya? Ya, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu kompetensi kehadiran penuh, di mana dengan kehadiran penuh kita dapat mengetahui masalah-masalah yang dihadapi oleh coach, sehingga dengan masalah itu kita dapat menemukan solusi yang terbaik agar masalah yang dihadapi oleh coach dapat terselesaikan. Baik, baik, baik. Jadi kompetensi kehadiran penuh ya. Ya, Ya, Pak. mudah-mudahan dengan kompetensi itu Bapak jadi lebih menguasai ya, lebih jago lagi dalam melakukan coaching ya. Ya. Sehingga coach bisa mendapatkan manfaat lebih baik lagi ya dari proses coaching Bapak lakukan. Ya, semoga semua yang Bapak usahakan dalam praktik coaching ini bisa terlaksana dengan baik. Ya. Itu saja Pak Amrin. Ya. Sampai di sini percakapan kita. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.